Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima wa atina ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali juga irodah Allah tentunya ya. Semua atas kehendak Allah. Tanpa dikehendaki oleh Allah, kita tidak bisa berbuat apapun. Alhamdulillah kita sehat dan dapat menjalankan ketaatan. Kita masih di wal adabu khairul khifatin. Adab itu adalah sebaik-baik pencarian dalam hidup ini. Kemudian dan kita masih mengambil iktibar dari nasihat Luqman sama anaknya. Itu dimaksudkan adalah itulah contoh adab yang kemudian mau ditanamkan oleh orang tuanya pada anaknya. Kita ambil di ayat 12 sampai 19 itu aspek-aspeknya apa saja gitu. Aspek-aspek kehidupan itu apa saja, itu yang ditanamkan. Yang pertama, kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Berarti hanya hanif kepada Allah. Kemudian kita suruh bersyukur. Karena inti syukur itu adalah sebenarnya kesadaran tertinggi agar kita sadar jati diri kita sebagai manusia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa kecuali dikehendaki dari Allah. Syukur. Maka dari itu kalau orang tidak menyembah pada Allah dan tidak bersyukur kepada Allah, pada dasarnya dia itu orang yang tidak beradab, nah, atau kata halusnya adalah biadab, gitu ya. Biadab. Jadi, kemudian apalagi bersyukur itu ada dua, syukur kepada Allah dan syukur pada orang tua. Maka di masyarakat Jawa ya memang agak berlebihan, tapi itu kita tahu maksudnya. Bahasanya wong tua iku pangeran sing katon. Ya. Saya terjemahkan Ustaz ya.
pangeran itu Allah itu maksudnya. Karena nanti ada pangeran-pangeran yang lain yaitu Pangeran Diponegoro apa itu ya. Jadi wong tua itu pangeran sing katon. Orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan. Katon tuh kelihatan. Jadi suruh bersyukur pada itu karena jalan kita berada di dunia ini adalah melalui orang tua ya. Kecuali orang-orang tertentu yang kemarin sudah saya sampaikan yaitu Adam dan Isa ya. Oke, kemudian setelahnya itu diberikan reasoning mengapa kok kita harus bersyukur sama orang tua. Di sini ditonjolkan bahwa semua orang hebat maupun orang yang tidak hebat semuanya adalah melalui perut ibunya. Semuanya punya ibu dan semuanya melalui perutnya. Makanya kalau ada kisah cerita dalam kehidupan ini ada anak membunuh orang tuanya apalagi yang dibunuh adalah ibunya, itu bukan manusia lagi sebetulnya ya. Wujudnya, fisiknya manusia. Jadi itu iblis ya, karena tidak taat, congkak ya. Kemudian ajaran manakala ada konflik, orang tua yang harus dihormati, dihargai itu mengajarkan untuk syirik yang dilarang tadi, yang di awalnya ajarannya dilarang. Terus bagaimana kalau terjadi seperti itu? Keadaan itu petunjuknya adalah jangan ditaati. Tetapi pergaulan dalam kehidupan harus tetap terjadi dalam arti kata baik. Anak harus menyantuni orang tua. Karena Allah mengatur kehidupan ini, itu kan kita semua sudah tahu dan sudah mengalami. Awal anak manusia itu kan tidak bisa apa-apa. Kemudian bisa apa-apa. Bisa apa-apa itu bisanya sedikit sampai kemudian agak banyak, kemudian banyak. Dan bisa banyak. Setelahnya itu nanti kurvanya kan terus turun. Terus berkurang. Dan di beberapa ayat dikatakan ada yang kami hentikan ketika itu masih muda, kemudian kadang-kadang ketika dewasa, kadang-kadang orang itu kami hentikan kehidupannya, artinya dengan kematian itu setelahnya dia mundur, dia sudah tidak tahu apa-apa, dari yang tadinya tahu apa-apa menjadi tidak tahu apa-apa, dan ketika tidak tahu apa-apa aku matikan dia. Ya kan itu. Jadi maka dari itu kemudian ada nasihat kalau sebaik-baik orang itu mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Mantola umruhu wa khairun nasi mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Basarun nasi mantola umruhu Wasa amaluhu. Ya matur nuwun Ustaz. Seleo sudah hilang. Wasu amaluhu. Panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Kekeliruan besar dan kekeliruan global yang ada dalam kehidupan ini, kalau ada ulang tahun, itu ulang tahun kelahiran, panjang umurnya, panjang umur dalam doa, di dalam doa, di dalam doa. Ini masih berbau agama. Rupanya Ustadz pernah jadi guru sekolah minggu ya. Sekolah minggu ya, ada guru. Sekolah minggu itu adalah sebetulnya ya pengajian anak-anak tapi untuk masoro sekolah minggu. Jadi si nyanyi-nyanyi dan bagi-bagi permen. Oke, jadi manakala ada dihadapkan gitu konflik itu maka tetap menghormati. Kita ingat pelajarannya Pak Amin Taufik ya kan? Kisah-kisah itu kalau kita perhatikan itu di awal-awal Islam itu
Itu tidak ada yang keluarga yang semuanya Islam, campuran. Ada yang belum masuk Islam, ada yang sudah masuk Islam, ada yang gitu kan. Jadi kalau hari gini kita bilang, loh keluargaku yang Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan? Keluargaku keluarga Pancasila, itu kasihan dia. Dengan ketidaktahuannya dia menyebarkan hoax, menyebarkan hoax. Biasanya sebenarnya di mana-mana dan itu tidak masalah, dan itu terjadi santunan, jadi menyantuni pada keluarganya tetap. Banyak kisah Nabi yang orang tua kemudian setelahnya Nabi tidak ada dilanjutkan oleh Abu Bakar. Kok itu beda ya wong padahal buta dia kan? Itu gambaran-gambaran kisah-kisah itu sebenarnya mendidik kita agar kita beradab dalam kehidupan. Oke, adab selanjutnya yang disampaikan di sini adalah wasohibu ma fid dunya ma'rufah. Dan hendaknya kau menyantuni kehidupan keduanya, karena tadi perjalanan kurva kehidupan tatkala orang tua kuat, anak masih lemah, dibantu anak sehingga dia anak kuat. Begitu anak kuat, orang tua sudah titik anak sudah di sini, titik perjalanan orang tua sudah di titik senja kan, gitu. Dan menjadi lemah. Ila ardalil umur itu kemudian dia menjadi lemah. Dan kata menjadi lemah, anak kuat. Nah ini anak harus menjalankan wasohibuma fid dunya ma'rufah. Indah sekali agama kita. Indah sekali kalau difahami kemudian diamalkan. Hidup ini indah. Betul kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu akan tercapai betul. Tidak ada kisah-kisah yang macam-macam, tidak ada lembaga-lembaga yang macam-macam yang intinya penyelamatan terhadap orang-orang terlantar. Itu sebenarnya indikator bahwasanya ajaran agama kita belum bermasyarakat dengan baik. Oke, kemudian Luqman mengajarkan, maaf konco-moco dari berpesan, kalau engkau mendapati sekecil khordal itu biji sawi. Nah, itu karena agriculture kompleks itu kan terus contoh-contoh yang disampaikan kan pakai biji sawi gitu. Kalau sudah terpelajar kan kemudian kan sebiji atom kan gitu. Sebelum atom molekul kan gitu ya. Jadi nanti kan kesana. Tapi Al-Quran menyebutkan sebiji sawi. Artinya barang yang sekecil apapun itu, barang itu baik maupun buruk, semuanya akan terdetek oleh Allah. Terdetek oleh Allah. Artinya apa? Artinya kita jangan menyepelekan satu laku atau perilaku. Apakah itu yang baik maupun yang buruk, apalagi yang buruk. Yang buruk harus ditinggalkan, yang baik harus dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, karena menunda suatu yang baik itu sendiri sebetulnya masalah. Di situ ada masalah. Mungkin masalah pada orangnya, mungkin pada kemampuannya, mungkin pada kemauannya. Kalau diurai itu nanti kemana-mana itu. Jadi yang penting adanya penundaan itu indikator masalah. Apalagi kemandegan, berhenti, tidak jalan, stagnasi. Itu semuanya adalah indikator masalah kehidupan. Oleh karena itu ada pesan dibaca Ustaz Maghrib itu, la tahqironna syai'an minal ma'ruf. Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan. Wa antukallima akhaka
wa anta munbasitun ilaihi wa anta munbasitun ilaihi inna dzalika minal ma'ruf. Artinya, jangan engkau menyepelekan berbuat baik sekecil apapun. Sekecil apapun. Termasuk walaupun engkau berbicara dengan saudaramu. Kalau dalam hadis dan ayat dibicarakan saudaramu, itu jangan sekali-kali kita terpasung pada pengertian saudara ada karena hubungan darah. Tidak. Itu lebih banyak maknanya adalah saudara al-muslimu akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun, sama-sama mukmin. Karena sesama muslim sama mukmin itu haluannya sama. Ideologinya sama, petunjuknya sama, tujuannya sama, sasarannya sama. Jadi ke sana ya. Tapi sementara kalau kita punya pemahaman hanya hubungan darah, itu kasihan. Kita membatasi kehendak Allah, maksud syariatnya. Maksud syariat. Janganlah termasuk sesuatu engkau bicara terhadap saudaramu, saudara sama muslim. Kemudian wa antamun basitun, sedang engkau dengan masang wajah yang berseri-seri, wajah berseri, munbasitun, luas. Inna fi dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak perlu modal. Aku nanti duit jadi aku ya kan kebaikan ya. Itu nanti kan banyak kisah terjadi iri antara sahabat yang DHF dan sahabat yang tidak DHF. Bagaimana kita bisa mencapai surga, kemudian ketahuan amaliyah yang diajarkan, yang DHF pun juga melakukan amalan-amalan yang keterbatasan, ya akhirnya ya kembali pada terserah kepada Allah kan gitu. Oke. Di sini digambarkan ini masuk gaya bahasa. Gaya bahasa. Meskipun ada di batu besar, di langit, menyisip di langit-langit, atau di bumi, Allah akan mendapati perbuatan itu, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi tidak usah nunggu viral itu baru diterima. Biar tidak viral, Allah mendeteknya. Karena zaman sekarang kan modelnya viral nanti motifnya akan dapat duit dari YouTube dan lain sebagainya ya, sehingga kandungan kontennya, materinya itu nabrak nilai atau tidak itu tidak masalah. Nah itu kan sudah materialisme. Kita sudah masuk di faham materialisme. Sudah rusak generasi kita. Calon-calon manusia yang akan datang itu ya anak-anak kita, remaja kita. Inna wa latifun khabir. Sebenarnya Allah itu punya sistem yang sangat halus dan dia maha teliti. Orang-orang kamusnya Gusti Allah kok aras-aras. Adanya itu di makhluk ya. Oke. Kemudian nasihat selanjutnya yaitu supaya kita ini Luqman pada anaknya supaya menegakkan sholat. Terus amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bersabar. Di sini menunjukkan bahwasanya manusia kadang-kadang tidak bersabar terhadap apa saja yang menimpanya atau yang dialaminya. Karena yang menimpanya tentu dialaminya. Ya. Yang menimpakan siapa itu asalnya dari Allah kan gitu. Inna dzalika min azmil umur. Jadi berkomunikasi dengan Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Disinilah
agama Islam kelihatan kok ekstrim sekali karena selalu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kuncinya di situ. Amar ma'ruf, menyuruh pada yang baik, mencegah kemungkaran. Tatkala orang disuruh pada yang baik, itu yang disuruh tentu campuran antara orang baik dan tidak baik. Yang dianjurkan, yang disuruh, mari kita berbunyi itu yang disuruh ada orang baik dan orang tidak baik. Tetapi kalau nahi munkar, itu jelas yang dicegah adalah orang-orang yang munkar. Nah, ini jalan pikirannya beda. Oleh karena itu cenderung ditentang. Anjuran nahi munkar itu ditentang. Oleh karena itu dakwah itu kan kebanyakan kan amar ma'ruf. Yang nahi munkar jarang. Paling didendeni rokok, dendeni itu kan. Nah, besok itu akan itu nahi munkarnya memang gitu. Jadi peta dakwah, peta konten dakwah itu kan kalau kita perhatikan di media atau di dunia nyata ini kan begitu. Jadi masih didominasi amar ma'ruf. Nahi mungkarnya masih jadi anak tiri. Untung sistem kenegaraan kita ada lembaga kepolisian negara. Dan itulah yang kemudian diberi tugas pokok antara lain selain menangani kriminal, kasus kriminal juga dia adalah menangani, ada Binmas di sana, ada Binmas, bimbingan masyarakat, bimbingan masyarakat, yaitu pekan penyakit masyarakat Molimo, Molimo. Oke, jadi itu. Tapi tatkala ini petugas yang pokok, tugas pokoknya itu enggak jalan, ya pekatnya. Apalagi kalau terjadi kerjasama antara pelanggannya sama pengawasnya, nah itu lebih sulit lagi. Binmas, bimbingan masyarakat, bukan Binmas, pembinaan masyarakat, beda jauh. Kalau pembinaan top down, kalau Binmas, bimbingan masyarakat, itu harus pakai mitra. Lah mitranya seharusnya ya semua tokoh-tokoh agama, baik Islam maupun yang non Islam, mestinya itu karena semua itu adalah para penganjur agama itu mengajak manusia ke jalan yang baik, bukan ke jalan yang jahat. Itu enggak jalan yang jahat. Dan kebaikan itu global kok. Kejahatan juga global. Di mana-mana suatu kebaikan itu dianggap baik. Kecuali masyarakatnya sudah selenso. Ya, kemudian ada perkembangan macam-macam, ada di sini mau niru dan di sana yang disiru kan gitu. Oke. Salat, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian kita sabar. Kemudian dilarang sombong. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Oke, saya percepat ya. Janganlah engkau membuang muka. Pipimu itu jangan kamu sembunyikan. Wala tusair khaddaka linnas. Terjemahan letternya, janganlah engkau sembunyikan pipimu ini dari manusia, dari masyarakat. Artinya ketemu manusia berpaling. Nah, kepalanya berpaling, tapi pikiran dan hatinya terjadi apa sebetulnya sebelum berpaling itu? Mungkin orang itu dia tidak berpendidikan, dia kurus, dia gemuk, dia macam-macam lah gitu alasannya. Itu kan aktivis setan itu kan bergerak terus ya. Oke, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau membuang muka dari manusia.
Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha. Dan janganlah engkau berjalan maroha dengan bergaya. Nah, itu ya. Kalau saya lihat di tafsir Ibnu Katsir itu ada 4 makna maroha itu. Kalau di kamus Ma'anil Quran itu bergaya. Bergaya. Contoh yang populer bergaya itu ya. Nanti contoh banyak ya. Kita 4 saja ya. 4 yang diceritakan di tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama adalah jadalan maknanya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada satu makna, katanya banyak. Itu muradif namanya. Nah, kalau banyak kata, banyak makna tapi satu kata mustarok namanya. Jadi istirok. Jadi ada itu dalam tata bahasa Arab itu. Nah, sekarang ini muradifnya. Padan katanya itu di dalam kitab tafsir itu ada 4. Yang pertama jadalah pakai zal ujung lidahnya nyepit gitu ya katanya Ustaz. Kalau ada macet tidak bocor berarti itu bukan, makhrajnya sudah salah kan. Jadalah bukan jadalah. Kalau jadalah berbantah, kalau jadalah euforia, senang yang berlebihan. Contoh senang yang berlebihan ini sudah akhir tahun ajaran toh, kenaikan dah. Nah, itu yang tamat SMP, mulai SMP itu SMA itu tamat, terus mau entah nanti sekolah di mana, pokoknya yang penting sudah di pilot ini terus dengan teman-temannya gitu. 2 minggu lalu aku pas jalan di sepanjang jalan membelah setengah Semarang dari bawah sampai sini, terus aku masuk tol sini tembus sini, itu ketemu itu PSIS mania. Itu contoh 2 contoh itu ya, 2 contoh. Masih banyak contoh itu dicari banyak. Itu berjalan itu hak pengguna jalan yang lain itu sudah, apalagi sudah pakai royak atau liwak yang besar itu liwak. Kalau royak hanya kecil, liwak besar. Itu di jalan pakai sepeda motor. Dan untungnya juga polisi tenang-tenang saja kan gitu ya. Nah, jadi oke. Itu contoh berjalan yang penuh gaya. Begitu juga yang buang, terus ada yang itu knalpot grong gitu ya. Nah, itu yang terus juga banyak lah. Jadi sebetulnya hadis kita sudah menuntun keimanan itu banyak sekali. 66 ya, 66. Yang paling awal itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang paling terakhir, yang paling kecil yaitu ya imatatul adza anit thariq. Jadi menyingkirkan kotoran dari halangan jalan, dari jalan. Duri kalau cara menyingkirkan duri dari jalan. Ya nek jalane apa serana duri. Ora ana duri kan duri nanti duri asari nanti kan. Nah, jadi duri. Meskipun nanti kemudian ada apa model baru disebar paku, tapi yang nyebar kaki tangannya apa bukan tampal ban kan gitu. Jadi itu kan upaya banyaklah. Jadi yang duri sudah tidak ada tapi paku ada kan gitu. Nah, kisahnya gitu. Oke. Itu dilarang. Itu masuk bagian keimanan. Lah kok sekarang melakukannya
dilakukan ya kan gitu. Itu kan termasuk jalan bergaya. Pertama jadalah, karena gembira berlebihan sehingga dia melakukan hal yang berlebihan mengganggu yang lain. Yang kedua, mutakabbir. Itu sebetulnya artinya adalah bataruhan. Kibru itu bataruhan. Jadi dalam satu hadis yang panjang terus di bagian akhirnya itu kibru bataruhan wa ghamtun nas. Jadi mutakabbir dari kibir. Kaburo yakburu. Itu adalah nanti kibir itu. Nanti bentuk empatnya mutakabbir, sombong. Mutakabbir itu sombong, bergaya, tetapi dasarnya karena dia menolak kebenaran. Kita haluan kanan, kita haluan kiri, tapi dia jalannya pakai haluan kanan. Itu termasuk mutakabbir, tidak mau menerima kebenaran dari suatu peraturan. Ya kebenaran hakiki dari Allah. Tapi yang baik-baik itu nanti kan terus ada penjabarannya dalam peraturan yang lebih operasional gitu. Itu juga mutakabbir. Ya, orang tidak mau menerima masukan. Mutakabbir. Tidak menerima masukan. Alergi kritik. Mutakabbir. Jadi maroha itu wujudnya banyak. Jadi yang diajarkan Nabi wala tamsi fil Luqman wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah engkau tamsi itu tidak hanya berjalan, artinya berperilaku maroha. Maroha itu yaitu janganlah engkau gembira secara berlebihan. Yang kedua, janganlah engkau menolak kebenaran, menolak nilai yang baik yang benar. Kemudian Jabbar itu sifat-sifat itu dalam surat Al-Hasr itu. Jabbar itu miliknya Gusti Allah, selendangnya Gusti Allah gitu. Kemudian selendang Gusti Allah, Gusti Allah ini selendangan, malah nanti keliru tompo ya, kelamben barang gitu. Nah, terus apa mudo Gusti Allah itu kan jadi salah semua kan kalau kita memikirkan Gusti Allah tetapi dengan aspek manusia itu kan sulit. Oleh karena itu mengenai jisim itu kan sebagian masyarakat kan menghindari untuk banyak bicara di situ. Oke, Jabbaron itu suka memaksakan kehendak. Mulai dari itu namanya seperti anak kecil. Anak kecil kita punya balita tuh. Wah itu semua kata-katanya adalah perintah dan instruksi kepada orang tuanya kan. Saya yang punya anak kecil coba dirasakan nanti kan ya. Pak gendong. Ini pulang terus pulang. Wes kan wirid iso karo mlaku kan jadi banyak. Jadi sebetulnya perkembangan dari jiwa perkembangan orang yang suka memaksakan kehendak itu sebenarnya kembali ke masa kanak-kanak. Apa itu? Saya tidak bilang politisi ya. Saya bilang itu punya kekuasaan atau tidak. Itu yang kalau sukanya memaksakan kehendak, artinya alergi terhadap kritik, tidak mau masukan, tidak mau serapan ilmu, tidak mau survei, tidak mau penelitian, bukan survei abal-abal ya. Nah, jadi tidak mau menggunakan penelitian lebih dulu sebelum membuat kebijakan dan lain sebagainya, itu termasuk kibar, mutakabbir. Kemudian anida, yang keempat adalah makna maroha ini anida. Anida itu keras kepala. Orang Manado bilang kepala angin. Kepala angin. Artinya tidak mempan saran, tidak itu ya semuanya gitu. Tidak mau menghilangkan itu anida. Itu semuanya maroha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ada dua di sini sifatnya.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai mukhtal, fakhur. Mukhtal itu adalah orang yang merasa hebat, merasa itu pada diri sendiri. Kalau ada merasa hebat yang ditujukan alamatnya orang lain, itu nanti lahirnya kultus individu. Pokoknya kalau orang itu yang ngomong ya pokoknya kita harus ikut, harus itu semuanya. Sudah kita manut saja. Swarga nunut neraka patut. Soalnya dia yang ngomong itu sudah nilainya bergeser. Oke. Mukhtalan itu adalah bangga terhadap diri sendiri. Atau bahasanya ujub. Ujub itu ta'ajub. Ajabanyo ajib. Ajib itu ya aneh atau asing gitu ya. Nah, ujub itu aku gitu ya. Nah, dia suka memuji diri sendiri. Karena nunggu dipuji orang kok enggak dipuji-puji terus dipuji sendiri gitu. Nah, apalagi kalau sudah levelnya sudah kronis, itu adalah dia heran dengan dirinya sendiri. Aku iso. Aku ra iso itu. Ya terus Gusti Allah kok disingkirkan ya. Nah, itu mukhtal. Fakhur itu adalah pada orang lain. Kebanggaan tapi pada orang lain, pada kelompoknya. Aku tidak bilang partainya ya, pada kelompoknya gitu ya, pada grupnya, grup in group, out group atau in group gitu. Jadi aspeknya lebih banyak internal kalau mukhtar, kalau fakhur itu ke eksternal. Tapi semuanya sombong. Jadi semua yang dialami diri dijadikan dasar kesombongan. Juga semua yang dialami oleh kelompoknya juga dijadikan dasar kesombongan. Mukhtalan fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla. Baik yang mukhtal maupun yang fakhur Gusti Allah tidak suka. Oke. Terakhir, waqsid fi masyika wabdud min sauti. Innang angkaral aswati la sautul hamid. Ya, waqsid fi masyika. Sederhanakan jalanmu. Wabdud dan rendahkanlah sautika, suaramu. Jadi dua aspek manusia hidup, tandanya dia bergerak, dia berjalan, dia berbuat, dia bersuara, ya. Nah, itu yang diajarkan di sini. Waqsid fi masyika, sederhanakanlah cara jalanmu. Wabdud min sautika dan rendahkanlah suara. Kalau kita bergerakan kita, perilaku kita itu dianggap sumber kesombongan diri kita, maka hendaknya mari kita atur perilaku kita. Kalau suara kita baik yang keluar dari mulut maupun yang ditulis itu melahirkan kesombongan, maka hendaknya kita atur ucapan kita. Oleh karena itu anjuran kita kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, gitu kan? Terus yang lain aspek-aspek perbuatan terhadap tetangga, terhadap tamu itu aspek perbuatan. Yang satu adalah aspek lisan. Baik, ini gambaran adab yang diajarkan oleh Luqman pada anaknya. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.